Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin, para muridin, jamaah rahimakumullah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah. Untuk itu mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabih. Kita telah membahas apa yang kita lakukan keseharian setelah pagi hari selesai. Maka di situ Syekh Imam Ghazali dan Syekh Nawawi mengatakan jangan lupa berzikir, jangan lupa membaca Quran, jangan lupa bertafakur, dan yang keempat jangan lupa bekerja. Jadi itu yang harus diamalkan umat Islam, umat Muslim. Jangan bekerja saja, tidak menjalankan tiga yang pertama. Jangan zikir saja tapi tidak menafkahi keluarga. Karena itu empat-empatnya sebaiknya dijalankan. Karena itu mari kita lanjutkan para ibu sekalian. Setelah kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab fa hadza aqlu darajati fi maqamiddin. Fa hadza, kalau Anda hanya ai kasbu bitil sifat, sifatnya itu manusia hanya kerja saja, ndak gelem maca Quran, ndak gelem zikir, ndak gelem bertafakur, tadarus, ya. Aqallu darajat, ini adalah derajat yang paling rendah fi maqamiddin, di dalam tingkatan-tingkatan kita beragama. Apa artine menungso esuk mangan, sore awan mangan, bengi turu karo bojone, ya. Terus kalau sudah pagi hari perutnya isi dibuang. Loh, apa bedanya dengan yang empat, kakinya empat, bahaim? Nggak ada bedanya. Karena itu harus mau berzikir, bertoreko, harus membaca Quran dengan mengangan-angan dan bertafakur terhadap apa yang diciptakan oleh Allah. Itulah yang disebut tafakurus sa'ah khairum min ibadatus sanah. Amma idza dawamta 'alal kasbi walam tansa dzikrillah lillahi ta'ala fi na'atik bi ain tuwadhib alas tasyihati wal adhkari wa qiraatil Quran. Namun apabila, ya, Anda terus-menerus mencari nafkah, walam tansa, tetapi Anda tidak melupakan zikrillah fi sina'iyatik, dan Allah selalu kita dalam bekerja itu bi antuwadhiba alat tasyiyah, dan kita selalu merutikan tasbihat, ya, bukan tasyiat, ya, maaf, alat tasbihat, kita selalu tasbih, zikir, wal adhka, zikir-zikir, wa qiraatul Quran, dan qiraatul Quran, fatasaddaqa bima fadlu an hajatika, dan kamu bersedekah kalau kamu memiliki kelebihan atas suatu hajatmu, fadzalika afdalu,
itu jauh lebih afdal, dan itulah yang lebih utama min sa'iril adzkaril lati dzakartahuna. Kalau ada orang hanya berzikir tapi nggak mau bekerja, ya sahabat Rasulullah ada yang pekerjaannya di masjid, dikritik oleh Rasulullah, loh keluargamu gimana? Beri nafkah dong, kamu kerja dong. Ojo nyadong karo koncone tok. Kerja. Ojo nunggu njaluk bantuan, kerja. Nah, itu lebih utama. Yo zikir, yo kerja, yo maca Quran, ya juga bertafakur, dan kelebihannya disedekahkan, itu jauh lebih baik. Li'anna ibadah muta'addiyati faidatuha anfa'i minal lazimah, karena sesungguhnya ibadah yang melampaui batas faidahnya adalah lebih bermanfaat dibandingkan ibadah yang ibadah saja. Ibadah saja nggak bisa sedekah. Di rumah saja, di masjid saja, nah gimana mau kerja? Gimana mau sedekah? Gimana mau membuat mahligai istana nanti di akhirat kalau di dunia nggak pernah sedekah? Nah, karena itu empat-empatnya harus dijalanin. Nggak boleh di masjid tok, zikir tok nggak boleh. Zikir tapi harus, kerja juga harus. Wal kasbu ala hadzin niyat, dan mencari nafkah dengan ini, ya, ibadah itu adalah ibadah laka kepadamu fin nafsika, dan itu semua bermanfaat dalam dirimu, tuqarribuka ilallah, dan itu bisa mendekatkan kamu kepada Allah. Jadi kalau empat-empatnya kita jalanin, insya Allah kita lebih dekat. Lek duwe ya ada medit, petitil, cetil, metitil, medit. Nah, apa nih? Jangan. Bondo ora digawa mati rek. Nggak akan dibawa mati selama bisa bantu. Gitu ya. Enggak lek keluwen. Tidak kalau lapar. Allah kasih kok. Karena memang urusan makan itu adalah bikismatillah. Allah telah membagi. Enggak usah takut terhadap urusan kebutuhan pokok kita. Kita lanjutkan. Tsumma yahsulu faidatul ghairi wa yanjadibu ilaik barakatu da'awatul muslimin. Kemudian dapat didapatkan faidah bagi orang itu, menarik keberkahan untuk orang Islam lain. Dakwatul muslimin, kita akan didoakan juga oleh sesama muslim. Wa yatasa'afu, dan itu akan dilipat gandakan dari apa yang kita keluarkan, al ajrun, apa yang kita dapatkan pahalanya. Ya, Allahu Akbar. Moga-moga kita itu ringan tangan ya, untuk bisa membantu sesama. Wa ma ba'du hadza, dalam sebuah kondisi seperti ini, ayil madhkura minal halatir rabi'ah, kamu telah melakukan kondisi yang 4 itu, fawa min maratis syayatin, ya, maka kondisi itu termasuk padang-padang penggembalaannya para setan. Ay min mahali ta'nu'imihim wa tisa'ihim, termasuk tempat bersenang-senang para setan dan tempat hilir mudik mereka. Lah, 4 ini digoda, yang ahli zikir yang digoda, yang males maca Quran digoda. Baca Quran seminggu 1 juz aja kok wangel men sih ya. Angel itu apa? Sulit. Padahal 1 juz setengah jam selesai. Baca Quran itu lah. Enggak mau. Gimana sih umat Islam enggak gelem tata'alam Allah, tidak mau bicara dengan Allah, jangan membaca Quran, karena Quran itu kalam Allah. Membaca Quran itu loh, seminggu itu enggak, sudah mau ditutup baru gledeh-gledeh diingatkan. Ya, dan itu artinya setan menggoda kita. Wadzalika, dan hal itu aima ba'dal martabatir rabi'ah, setelah kita melalui 4 tingkatan tadi,
bi antastahila wal ibadu billahi bima yahduhum dinik, seumpama kau menyibukkan diri, ya semoga kita berlindung pada Allah dengan sesuatu yang dapat merubuhkan agamamu, ai idyanin dzunub fi haqilah, ya ini berupa melakukan dosa-dosa dalam melanggar hak Allah. Utudi abdan min ibadillah, atau kamu menyakiti seorang hamba di antara hamba-hamba Allah, biqaulin au fi'lin, ucapan kita, perbuatan kita menyakiti orang, fahadza rutbatu halikin fa'iyaka. Lek pekerjaannya orang itu menyakiti orang, jadi buzzer, membuat isu, membuat fitnah. Apa ini? Fahadza rutbuhu halikin. Maka inilah orang-orang yang hancur binasa, ya, dan itu fa'iyaka, hati-hati. Ini peringatan bagi kita semua yang tangannya ringan tangan membuat isu-isu, nge-share isu, ya, di dalam WhatsApp kita, itu bahaya ya, jangan. Kalau nggak benar nggak usah kita nge-share, cukup dibaca dan cukup di clear chat, itu aja. Mending saya berapa masuk grup ada 35, apa saya baca? Enggak, itu saya clear chat. Saya kalau nggak masuk nanti dikritik, ya saya clear chat aja. Tapi kalau yang bersifat tausiah saya baca, yang bersifat informatif benar itu saya baca. Antakunu fi hadhil tubah, maka kamu menjadi berada di kategori ini, ail halati wal matabi, dan kamu kondisinya adalah sesuatu yang sangat bahaya. Seperti yang dikatakan di dalam satu makalah atau satu istilah, wa qad qilal al waqtu saifun illam taqta'u fata'aka. Waktu adalah pedang, jika kamu tidak dapat memotongnya maka kamu akan yang dipotong oleh pedang itu. Al waktu kasaif. Nganggur aja meneng, nganggur itu ambil wudu baca Quran. Lek ana supire ojo lali punya wudu di dalam mobilnya ada Quran, macet maca Quran. Ojo bingung nge-share sing enggak. Ya gitu ya. Wa nafsu illam tashuluha bil haqqi saghalatka bil batil. Sedangkan nafsu jika kamu tidak menyibukkan dengan hal yang hak, maka dia akan menyibukkanmu dengan yang batil. Lera maca Quran mesti nge-share. Dah, itu karena nafsu. Untuk nge-share yang tidak. Lebih baik baca Quran kalau ada waktu. Karena al-waktu kasaif, ya. Wa'lam annal abda fi haqqi dinika ala thalati darajat, maka ketahuilah terhadap ini semua dalam kita beragama itu ada 3 derajat. Yang itu semua ada maratib, ada derajatnya. Apa yang derajat yang pertama? Imma salim minal ismi wa huwa muqtasiru ala adail faraid wa tarakal ma'asi. Bisa jadi orang itu disebut orang yang selamat. Oh, selamat. Ya ini dari minal ismi, dari dosa. Dan orang itu membatasi diri atas penunaian ala adail fard. Cukup yang fardu saja. Nggak gelem sholawatan, nggak belum sholat sunat. Aku sing penting wajib aja. Nah, ail muktafi, maka orang itu cukup dengannya watar ma'asi, dan dia cukup menghindari maksiat. Dia tapi nggak mau amar ma'ruf, nggak gelem berorganisasi yang positif, nggak gelem, nggak mau. Cukup untuk diri sendiri, hidup untuk diri sendiri. Ya, kalau saya kan sejak dulu sudah mahasiswa kan hidup bukan untuk diri sendiri. Kalau saya itu sejak saya
Sejak Ibnulah, sejak Aliyah atau PGA itu saya punya moto seperti itu. Dilalah sampai tua berorganisasi terus, akhirnya nggak pernah berhenti karena memang dari dulu saya punya moto seperti itu. Ya, yang kedua adalah wawal mutatawwi, adalah orang yang beruntung. Al mutarabi'u fil qurbat, itu orang-orang yang dengan sukarela, waya ismun lima yutaqarrabu biha illallah ta'ala wan nafawil, dia adalah orang yang suka berderma, ya, dan dia adalah orang yang taqarrub ilallah, ya, wan nafawil, dan menjalankan yang wajib dan juga yang sunnah-sunnah. Ini disebut orang yang beruntung. Mau zikir, mau bertarekoh, orang mau baca Quran aktif, mulazamah, istiqomah dalam berzikir fi kulli waqtin wa sa'atin. Ini disebut orang beruntung. Karena itu disebutkan ya ayyuhalladzina muttaqullah wabtaghul ilaihi wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah, carilah olehmu wasilah, guru, tarekoh, mursyid, wajah itu, dan kamu sungguh-sungguh sabili, wajah itu fisabili, dalam menuju Allah itu apa? La'allakum tuflihun, agar kamu orang beruntung. Yang ketiga, au khasirun, orang yang ketiga adalah orang yang rugi. Artinya au halikin ismin, orang yang mendapatkan dosa besar, wawal muksirun, dan orang itu ceroboh, ai mutawani, dan dia itu adalah yang tidak bersamaan anal lawazim, dalam melakukan yang wajib, au fil wajibati, atau perkara-perkara yang wajib, fa'an bimaknifi, ya, dan dia itu tidak mau melaksanakan wajib. Dan ini artinya fi, artinya itu semua amalan-amalan wajib nggak gelem. Umur 50, swida germangan turu tidur sama keluarga, sama istri, suami, wis nggak gelem reno-reno. Paling banter sholat wajib pun keter. Maka dengan demikian ini orang yang rugi. Ndak gelem tarekoh, ndak gelem maca Quran, ndak gelem sholat wajib, apalagi sholat sunat, keter. Nah, panjenengan pilih mana? Selamat, untung, atau rugi? Tentu kita orang yang beruntung. Orang yang beruntung berarti kita mendapatkan apa yang disampaikan. Berarti kita adalah mendapatkan tidak hanya pahala maratib fil jannah, tetapi kita bisa ketemu Allah di jannah. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala, Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faminhum dzalimun linnafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Faminhum dzalimun linnafsi, ada orang sebagian yang menganiaya diri sendiri. Fitaksil amal, tidak mau mengamal, amalnya sidik banget. Nek dunya ora gelem ngibadah, ora gelem zikir, ora gelem maca Quran, ora gelem bertarekoh. Itu namanya ini adalah dzalimun linafsi. Jelas semua itu urusan yang saya sebutkan tadi, tarekoh, baca Quran, zikir, itu adalah jalan menuju Allah, kok nggak gelem? Itu berarti zalim terhadap diri sendiri. Karena diri sendiri diajak bukan ke situ, tapi diajak untuk urusan dunia. Wa minhum muqtasidun, di antara mereka ada yang di tengah-tengah. Ya enggak apa-apa, aku yang penting Islam. Tarekoh engko ae lek aku wis tuwek lho. Memang tahu usia kita apa? Memang kita tahu, Bapak Ibu sekalian, kita akan wafat di usia 80 kurang sehari misalkan. Sudah janjian sama malaikat Israel. Tahu? Kan tidak ada yang tahu. Nah, karena itu harus siap-siap. Kalau sudah ada waktu, bismillah, masuklah bertarekoh
untuk mendekatkan diri pada Allah. Ya, dan dia mengambil yang tengah-tengah. Wa minhum sabiqun, dan ada pula di antara mereka ya bil khairati yang mendahulukan semua kebaikan. Yang 4 itu dijalankan. Ya kerja, ya zikir, ya maca Quran, ya bertafakur, ya bertarekoh, semua dipersiapkan untuk menuju akhirat. Maka ini disebut tinggal pilih mana di surat Al-Fatir 32 itu. Ya, kita sebagai orang yang zalim, orang yang pertengahan, atau orang yang mengutamakan akhirat. Monggo pilih mana dengan segala konsekuensinya. Ya, tentu kita ingin yang ketiga. Wa wa mayadzumu ila amali ta'lim, dan orang-orang itu adalah orang yang menggabungkan antara amal wa ta'lim, amal dan belajar, wal irsadu ilal amal, dan memberi petunjuk kepada amal baik. Irsad itu fungsi dari mursyid. Mursyid yang membimbing, yang memberi petunjuk. Apa yang diberi petunjuk namanya irsad. Irsad itu memberi petunjuk. Orangnya namanya mursyid. Biasanya ada di dalam thariqah. Monggo Bapak sekalian yang belum thariqah segera thariqah. Wa qala Abu Bakar Al-Waraq, dan Abu Bakar Al-Waraq mengatakan akhulul abdi thalathah, bahwa kondisi hamba itu ada 3 maksiat. Pertama, 2 ghaflah, tsumma taubat, pernah dosa, pernah salah, akhirnya taubat, ya. Tsumma qurbah, yang ketiga adalah orang yang kurbatun, orang yang mendekatkan diri pada Allah. Fa idza asada khala fi hiyanidz zalimin, lalu apabila bermaksiat maka ia telah masuk dalam lingkaran orang-orang yang zalim. Fa idza taba, tapi orang yang ada maksiat, ada dosa, ingat ya, kemudian sadar, nangis, minta ampun, fataba, kemudian dia bertaubat, dakhala fi jumlatil muqtasidin, maka dia adalah orang yang masuk berada pada tingkat pertengahan. Ya, fa idza sahta taubat, kalau benar-benar taubatnya taubatan nasuha, wa katsura ibadah, dan dia sungguh-sungguh akhirnya mau beribadah, wal mujahadah, dan dia sungguh-sungguh, dakhala fi sabiqin, maka dia menjadi orang yang sabiqin, orang yang terutama, orang terdepan. Itu yang sering saya guyonkan kan, bekas sekora akhirnya dari kori, bekasnya kora akhirnya dari jadi orang yang baik. Itu banyak yang jadi wali. Dulunya ndugal waktu senom, ndugal. Sunan Kalijogo ya ndugal, suka begal orang kok. Tapi dia akhirnya sadar, kemudian beliau melakukan perbaikan, taubat, belajar pada gurunya, kemudian jadi wali. Jadi kita jangan melihat spion belakang. Mana ada orang nggak berbuat salah di masa lalu? Yang penting ini tadi, sadar, taubat, sungguh-sungguh memperbaiki diri, muraqabah, muqarrabah pada Allah, itu bisa namanya orang-orang bisa menjadi pilihan Allah. Banyak loh ya, dulunya kelihatannya biasa, jadi tuanya loh, kok alim betul, kok jadi kiai. Nah, jangan lihat masa lalunya, tapi masa depannya. Fa illam takdir antakuna ribihan, lalu jika kamu belum mampu untuk menjadi orang yang beruntung, ai binawafil, artinya mampu menjalankan yang sunnah-sunnah itu, fastahid antakuna saliman, maka berjuanglah agar kamu menjadi orang yang selamat. Artinya dinaikkan. Ya, awalnya wajib tok, maka yang sunat. Ya, baca Qur'annya ditambah, gelem lebus thariqah, maka Anda akan selamat. Bi'adzaikal wajibah wastinabika lil mukhalafatin, dengan penunaian ibadah wajib dan menghindarkanmu dari berbagai pelanggaran. Maka wa iyyaka, hati telah, maka engkau, kita semua harus hati-hati. Tsumma iyyaka antakuna khosiron,
Kita harus hati-hati agar kita semua jangan jadi orang yang rugi. Ya minimal selamatlah ya. Syukur-syukur beruntung. Ya alhamdulillah ya kalau kita masuk orang yang beruntung. Dagang itu pengen untung atau penting rugi, ibu bapak? Untung no. Urip nek donya kok rugi. Nah, ya untung. Ya itu bapak sekalian ya. Bi'adal i'tidal fil faraid, maka kamu menjadi orang yang harus berlaku untuk semua amal-amal yang fardu tadi. Wa in kana abdu yudkhul jannah bi fadlillah, meskipun seorang hamba masuk surga karena fadilah Allah, ya walakin bada'an yasta'id bitu'ah, akan tetapi setelah ia mempersiapkan dirinya dengan mentaatinya, li'an rahmatillah qarib minal muhsinin, karena sesungguhnya rahmat Allah dekat orang-orang yang berbuat baik. Itu yang disebut oleh Rasulullah. Ana la yadkhuluna bil amal. Saya itu masuk surga bukan karena amal saya, kata Rasulullah. Walakin rahmatullah. Saya masuk surga, saya begini itu karena rahmat Allah. Nah, karena itulah moga-moga kita semua mendapat rahmat Allah. Rahmat Allah disebutkan di sini adalah apa? Li'anna rahmatullah, karena rahmat Allah itu siapa? Qaribun, diberikan kepada orang yang qarib, yang dekat, minal muhsinin, dari orang-orang yang baik. Tapi kalau enggak pernah ada kebaikan, ya gimana orang itu mau disebut orang dapat rahmat? Mau dekat dengan Allah kok enggak mau, yang mana rahmat Allah? Enggak akan turun. Jadilah orang-orang yang muhsin. Ihsan ini adalah sublimasi, the result atau the ultimate dari iman, Islam, ihsan, akidah, syariat, tasawuf, syariat, tarekat, makrifat, hakikat. Ojo gur syariat tok rek. Menungso berjuta-juta gur syariat tok, ndak gelem tarekat. Ini li'anna rahmatullahi qarib minal muhsinin. Muhsinin ini adalah ihsan. Ihsan itu adab, adab itu tarekoh. Wa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Agama itu akhlak, adinul akhlak. Agama itu akhlak. Di mana orang nggak pernah belajar tarekoh bisa berakhlak? Nggak bisa. Kama hukima anna rajul fi Bani Israel abdillah ta'ala sab'ina sanah. Sebagaimana dikisahkan Bani Israel telah beribadah kepada Allah 70 tahun. Fa arsalallahu ilahi malakan yukhbiruhu bi anna ma'atilkal ibadah la yaliku bihil jannah. Lalu Allah mengutus malaikat kepada lelaki itu yang mengabarkannya bahwasanya ia disertai dengan ibadah itu tidak layak dirinya masuk surga. Ya, karena dia tidak muslim. Falamma balagha qaulal abid, maka tatkala telah sampai berita itu kepada mereka, nahnu khuliqal ibadah, maka berkata ahli ibadah tadi, fayambaghi lana an na'budahu. Ya, kita diciptakan untuk beribadah, maka selayaknya bagi kami untuk beribadah kepadanya. Maka falamma raja'al malaku qala ilahi anta ta'lamu bima qala, maka tatkala malaikat itu kembali, lalu ia berkata, wahai Tuhanku, engkau mengetahui apa yang telah ia katakan. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, idh huwa lam ya'rid an ibadatina fanahnu ma'al karami la na'ridu anhu. Sebab ia tidak berpaling dari beribadah kepada kami, maka kami disertai dengan kemurahan, tidak akan berpaling darinya. Ishadu, maka saksikanlah, ya malaikati, para malaikatku, abi qad ghafartullah, aku telah sungguh memberi ampunan kepadanya. Jadi intinya orang ibadah pasti diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka dengan demikian kita
kuncinya 4 tadi ya Bapak Ibu sekalian. 1, kita harus menjadi orang beruntung. Itu yang pilihan kita. Orang beruntung apa? Orang yang mendapatkan rahmat Allah. Mengapa rahmat Allah didapatkan? Karena kita menjadi orang muhsin, orang yang baik. Nah, orang baik itu cirinya 4. Yo kerja. Ya kerja untuk istri, anak itu loh. Ojo nggak kerja rek. Ya. Orang yang mau berzikir, membaca Quran, dan orang yang bertafakur, mencari ilmu bil amal. Jadi bertafakur. Nah, itulah ciri orang yang beruntung. Demikian Bapak sekalian yang kita kaji pada pagi hari ini. Semoga Allah meridhoi, memberikan futuhul qulub, membukakan pintu hati kita, sehingga kita betul-betul orang yang bisa mempersiapkan diri untuk akhirat dengan melakukan 4 itu. 1 diantaranya melalui bertarekoh. Kalau sudah bertarekoh, 4-4-nya itu adalah diajarkan. Karena orang bertarekoh tidak meninggalkan syariat. Ya, syariatnya kuat, ma'rifat hakikatnya dijalankan. Insya Allah itu menjadi orang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.